hikmah menasihati suami, bilang sama suami, bang, kalau abang sayang sama saya, abang ke masjid lah bang. Nanti kalau kita mati gimana? Kalau saya masuk surga, abang masuk neraka gimana? Oh, jangan gitu dong. Kalau sayang, sama-sama kita ke surga. Abang jadi imam, bangunkan aku istana di surga. Karena sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal. Dia suaminya cuma pandai cari mal saja, cari duit. Yang diisi cuma rekening bank, rekening amal gak diisi. Yang parahnya cari duit gak pandai, amal pun gak pandai. Ini malang betul nasib kalian. Menangislah. Doa, tapi jangan putus asa di rahmat Allah. Doa terus suaminya, ya Allah beri hidayah. Allahu Akbar. Bagaimana cara istiqamah? Istiqamah terus berjalan, jangan berhenti bergerak. Maka dakwah ini ditamsilkan di dalam surat Al-Muzammil itu seperti orang berenang di tengah lautan manusia. Berenang, tenggelam. Kalau berhenti, tenggelam. Maka bergerak terus, jangan berhenti bergerak sampai kita tak bisa lagi bergerak. Baik, bagaimana cara agar suami mau melangkah ke majelis zikir ilmu dan mengobati penyakit hati? Gimana cara ngajak suami ya? Bapak-bapak ini memang egonya agak tinggi. Kalau istri yang tegur, yang banyak bicara kau. Maka caranya telepon dari Sulaiman. Ataupun hubungi siapa sajalah ustaz-ustaz di sana. Tolong ajak suami saya ke masjid. Saya punya trik itu. Saya punya program pesantren kilat menuju suami soleh. Banyak ibu-ibu di masjid saya di Cibubur ngantar suaminya. Bang, ajak nih suami saya Ustaz. Suami, iya. Kalau nggak aja diancam, nggak boleh keluar, nggak bukain pintu pak. Ibu-ibu ini punya bargain position kuat. Maka hebatnya seorang laki-laki itu tergantung perempuan di belakangnya. Memang Nabi nggak ada yang perempuan pak, Nabi laki-laki semua. Tapi jumlah hidayah yang Allah turunkan, Allah tak lihat pengorbanan nabinya, Allah lihat pengorbanan istrinya para nabi. Maka istri mesti hikmah menasihati suami, bilang sama suami, bang, kalau abang sayang sama saya, abang ke masjid lah bang. Nanti kalau kita mati gimana? Kalau saya masuk surga, abang masuk neraka gimana? Oh, jangan gitu dong. Kalau sayang, sama-sama kita ke surga. Abang jadi imam, bangunkan aku istana di surga. Karena sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal. Dia suaminya cuma pandai cari mal saja, cari duit. Yang diisi cuma rekening bank, rekening amal gak diisi. Yang parahnya cari duit gak pandai, amal pun gak pandai. Ini malang betul nasib kalian. Menangislah. Doa, tapi jangan putus asa di rahmat Allah. Doa terus suaminya, ya Allah beri hidayah. Saya ada cerita singkat hadirin mulia. Saya waktu 2015 saya pergi ke Palu dakwah 40 hari di sana, di Sulawesi Tengah. Saya masuk satu kampung namanya Parigi. Di kampung itu saya kenal dengan seorang, saya pikir ulama besar. Saya cium tangan sama dia. Saya Sulaiman pak, bapak siapa? Syafi'i. Setelah saya duduk depan masjid, satu orang datang, bang, abang tahu nggak siapa itu Syafi'i? Siapa dia? Ustadz kan? Oh, dulu preman di sini bang. Orang kampung sini, orang Parigi ini kasih dia gelar iblis. Hah? Iblis? Kalau orang gelarnya iblis, bayangkan bagaimana nakalnya dia. Keluar balu, masuk penjara, berhantam, mabuk hari-hari. Tapi hebat hadirin, ternyata istrinya solehah. Waktu dia masih mabuk-mabuk itu, istrinya suka datang ke pengajian. Mungkin seperti ibu ini yang menanyakan, gimana cara ngajak suami saya? Dia doa terus istrinya, sampai satu hari Allah hantarkan jamaah tabligh datang. Orang-orang dakwah datang, ajak Pak Syafi'i cari di terminal. Kita kalau dakwah ke satu tempat, yang pertama kita datang ke ulama minta doa. Kami mau dakwah di sini 3 hari Pak. Kemudian yang kedua kita datang orang paling gila di kampung itu, supaya nanti kalau orang paling gila ini taubat, ulama itu dilihat, sehingga dia sayang sama usaha dakwah ini. Itu maksudnya. Kemudian kita tanya siapa itu dia, orang paling gila. Oh, namanya iblis. Di mana terminal? Datang sama jamaah, dirayu-rayu, akhirnya mau ke masjid. Dia bilang sama istrinya, dek, aku mau ikut itikaf 3 hari. Istrinya separuh percaya, dibilang terserah abang. Disiapkan pakaian, tas, dia pergi ke masjid. Dia alkoholik pak, dia mabuk aja kerja hari-hari. Istrinya malam-malam, setiap malam cari dia di terminal, kemudian gendong dia, naikin ke motor, dibawa pulang. Sabar istrinya, meskipun suaminya preman pemabuk, istri tetap sabar.
terus berdoa kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada Pak Syafi'i. Akhirnya dia ikut 3 hari hadirin. 3 hari seperti pengalaman saya. Hari pertama gelisah di masjid, hari kedua mulai tenang, hari ketiga nggak mau pulang. Karena ternyata tempat yang paling nikmat di dunia itu masjid, Pak. Tempat yang paling indah di dunia itu masjid. Tempat yang paling membuat kita tenang itu masjid. Dia ada tempat. Hari ini Pak, kalau nggak terpaksa saya nggak mau keluar masjid. Keluar masjid pun hanya untuk ngajak orang masuk masjid. Berlama-lama di satu tempat. Jadi berlama-lamanya seorang di satu tempat, hatinya akan terpaut ke tempat itu. Begitulah terjadi dengan Pak Syafi'i tadi, iblis tadi. Iblis ini nakal, betul-betul nakal, Pak. Hari pertama masih minum dia. Kata jamaah minum di toilet. Hari kedua dilihat minumnya, lihat kencingnya sama warnanya, dibuang. Kurang ajar. Dibuang minum. Hari kedua, hari ketiga hadirin mulia, dia nangis-nangis dapat hidayah. Dia bilang saya nggak mau pulang. Kata jamaah pulang dulu, minta maaf sama istri. Dia cerita terus nangis, ya Allah istri saya hari-hari ditampar, hari digampar, mabuk. Terus gimana caranya jamaah dan dia Pak? Dikasih gamis, kumisnya dicukur, dikasih cilak matanya, dikasih sorban, dikasih parfum yang bagus, dikasih nasihat, Bapak kalau pulang tidak perlu bawa bunga tapi jadi bunga. Yang minta maaf sama istri, baik-baik sama istri. Dia pulang hadirin mulia dengan penuh rasa khawatir di hati, apa yang akan terjadi ini. 3 hari di masjid Allah rubah dia. Gak main-main Pak. Singkong ini keras Pak, kalau dibungkus 3 hari pakai ragi jadi apa Pak? Jadi tape, kayak tape itulah sadip. Dia pulang, dia rogoh kantongnya ada uang berapa ribu, 3 ribuan. Dia mampir ke toko buah, dia beli anggur, dapat berapa biji anggur. Lalu dia pulang ke rumah hadirin sekalian, dia mikir bagaimana cara bicara sama istri. Pasti istri saya ketawakan saya. Dia berubah karena pakaiannya udah seperti ini. Dia ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Terdengar jawaban dari dalam, Waalaikumsalam. Istrinya keluar langsung tanya, cari siapa Pak Ustadz? Lupa istrinya. Dia bilang, Dek kamu lupa saya. Mendengar suara suaminya, istrinya langsung mengalir air mata, nggak percaya apa yang dia lihat. 3 hari berubah itu iblis hadirin mulia menjadi Syafi'i yang betul-betul nama lahirnya Syafi'i. Sampai Cina-Cina di Parigi itu sujud syukur Pak, mengatakan Alhamdulillah iblis masuk Islam. Taubat betul Pak. Maka istrinya pun speechless, nggak bisa ngomong. Maka Pak Syafi'i cerita, dia cerita langsung saya dengar saya. Dia bilang tutup matamu dia. Kata istri, di dalam aja Bang, di sini aja. Tutup matamu. Istri tutup mata, dikeluarkan anggur dari santongnya dia. Kemudian kata, buka mulutmu. Disuapin anggur, dibilang maafin aku. Dia minta maaf sama istrinya, hadirin mulai. Istri pegang tangannya dia, kemudian usap ke pipi dia, katakan, ya Allah, hari-hari tangan ini tampar aku, hari ini tangan ini suapi aku anggur. Jadi nggak boleh putus asa, ya. Suami belum mau sekarang ke masjid, belum tahu nanti sebelum mati dia hijrah, dia taubat. Jangan berpikir mau ganti suami, jangan.